Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, peserta Pondok Ramadan yang sangat saya cintai dan saya banggakan, puja puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, sehat dan sempat sehingga kita semua bisa mengikuti kegiatan Pondok Ramadan secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tidak ada satupun perintah Allah kecuali di balik itu pasti banyak hikmah dan manfaatnya. Termasuk juga dalam pelaksanaan ibadah siam Ramadan ini. Apa di antara hikmah-hikmah manfaat dari kita melaksanakan ibadah siam ini, anak-anak sekalian? Di samping yang paling utama dan pertama adalah la'allakum tattaqun, itu sudah jelas agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, tapi masih banyak juga hikmah-hikmah yang lain. Di antaranya adalah agar kita menjadi sehat. Nah, ini. Sehat apanya anak-anak sekalian? Yang pertama sehat fisiknya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kalian agar kalian menjadi sehat. Nah, ini. Banyak sekali anak-anak sekalian berbagai macam penyakit ketika diobatkan ke sana kemari, dokter alternatif dan lain sebagainya, masih belum diberi izin oleh Allah kesembuhan. Akan tapi dengan cara berpuasa, alhamdulillah, banyak sekali fakta membuktikan yang menjadi sembuh. Sumu tasihu. Ini sehat fisiknya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa sehat imannya. Nah, ini. Ketika masuk dalam bulan Ramadan, masjid, musola, baca Al-Quran di mana-mana, saling bersaut-sautan, sholat berjamaah, sampai berjubel-jubel keluar, ya, sampai enggak muat, nah, kemudian dikasih tabir dan lain sebagainya, ya, ini. Jadi sehat imannya. Kemudian berikutnya adalah sehat sosialnya. Nah, ini. Sehat sosialnya. Anak-anak sekalian, ketika masuk dalam bulan Ramadan, tentu kita banyak mengetahui, banyak sekali di jalan-jalan raya, di pinggir jalan itu orang yang memberikan takjil. Di masjid, di musola pun juga banyak yang menyiapkan buka bersama. Kemudian mengeluarkan zakat. Ingat, setelah kita melaksanakan ibadah siam Ramadan, sebelum datangnya hari raya Idul Fitri, kita juga mengeluarkan zakat. Sesuai dengan sabda beliau, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini. Jadi kegiatan siam Ramadan ditutup dengan pembayaran zakat fitrah, nilai sosial. Nah, ini. Kemudian apa yang namanya THR, ya, mungkin di pabrik, perusahaan dan lain sebagainya memberikan apa THR, tunjangan hari raya ini dalam rangka kena barokahnya Ramadan. Ini sehat sosialnya. Kemudian berikutnya adalah sehat
Di samping sehat sosialnya adalah sehat ekonominya. Nah, ini sehat ekonomi. Tentu kita mengetahui bersama bahwasanya ketika dalam bulan Ramadan apalagi mendekati Idul Fitri, ya, toko-toko, pasar, warung ini semuanya laris semuanya, ya. Laris, ya. Penjahit pun juga laris, usaha jualan apa saja. Nah, ini banyak yang terbeli. Nah, ini anak-anak sekalian. Jadi sehat ekonominya. Nah, ini. Anak-anak sekalian, bahwasanya setiap bentuk ibadah, ya, setiap bentuk ibadah yang kita laksanakan pada Allah Subhanahu wa taala ini pasti ada mengandung dua nilai. Yang pertama adalah nilai ritual, ibadah ritual. Adapun yang kedua adalah ibadah sosial. Sama dengan puasa tadi. Sama dengan puasa. Di samping itu tadi yang sudah saya sebutkan, dan juga ada hikmah yang lain, yakni untuk menumbuhkan kedisiplinan, ya, untuk menumbuhkan kedisiplinan. Sekalipun di hadapan kita ini banyak sekali makanan halal milik kita sendiri, tapi kalau belum waktunya untuk memakan, meminum, maka dia menahan diri. Tumbuh rasa disiplin. Padahal itu miliknya sendiri dan halal. Akan tapi karena belum saatnya untuk berbuka, belum saatnya maghrib tiba, kita mampu menahan diri. Timbul rasa kedisiplinan. Kemudian hikmah yang ketiga adalah menumbuhkan kepekaan sosial, anak-anak sekalian. Dengan adanya kita berpuasa, tumbuh kepekaan sosial. Kita tentu merasakan, apalagi ketika waktu siang, ya, kita dalam keadaan lapar, haus, ya, padahal hanya kurang lebih setengah hari saja. Bagaimana? Kita tentu memikir, ya, berpikir bagaimana nasib orang yang setiap harinya dia dalam kondisi lapar dan haus. Sehingga dari situ anak-anak sekalian tumbuh kepekaan sosial untuk memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan. Nah, ini timbul kepekaan sosial. Anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya semua bentuk ibadah kepada Allah ini mengandung dua nilai ibadah. Yang pertama adalah nilai ritual dan yang kedua adalah nilai sosial. Bentuk ibadah apa saja? Contohnya sholat, umpamanya. Sholat sudah jelas, ya. Ini adalah ibadah ritual, hubungan dengan Allah. Akan tapi di sisi lain Allah juga mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian di akhir sholat apa yang kita ucapkan? Kita tentu membaca salam 2 kali, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Artinya apa, anak-anak sekalian? Buah dari sholat, buah dari ibadah kita yang namanya sholat ini, tentu kita harus bisa memberikan kedamaian, keselamatan, dan keberkahan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, di kanan kita, di kiri kita. Sebab artinya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan berkah Allah tetap atas kalian. Nah, ini sholat. Kemudian umpamanya dalam pelaksanaan puasa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tumbuh kepekaan sosial sudah jelas, ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman melalui hadis qudsi yang berbunyi kullu amali ibnu adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amal anak cucu Adam adalah baginya kecuali shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah bagiku, wa ana ajzi bi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa tadi. Nah, ini. Anak sekalian,
Kemudian contoh bahwasanya setiap ibadah kita ini mengandung nilai ritual dan nilai sosial dalam pelaksanaan Idul Adha. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, itu ada yang namanya siam. Kalau tanggal 8-nya itu adalah puasa Tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah puasa Arafah. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjahnya ya kita melaksanakan sholat Idul Adha. Ini adalah rentetan ibadah ritual. Apa ibadah sosialnya? Kita disunahkan, sunnah muakkad, bahkan ada yang memerintahkan wajib kalau mampu. Fasholli li rabbika wanhar ya. Maka berkurbanlah. Nah ini setelah kita melaksanakan ibadah ritual, melaksanakan siam pada hari Tarwiyah, kemudian pada hari Arafah, kemudian melaksanakan Idul Adha, sholat Idul Adha, kemudian setelah itu amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat Idul Adha adalah menyembelih binatang kurban sampai pada hari-hari Tasyrik tanggal 10, 11, 12, 13 ini adalah bentuk ibadah sosial ya. Termasuk juga ibadah haji. Nah, ini pun juga mengandung nilai ritual dan juga nilai sosial. Apa nilai ritualnya? Ya mulai niat ihram, pakai pakaian ihram, kemudian wukuf, kemudian zamarot, ya jumratul ula, wusta, aqobah, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Nah, ini adalah ibadah-ibadah ritualnya. Apa ibadah sosialnya? Nah ini. Kebanyakan jamaah haji yang dari Indonesia ini adalah memilih haji tamattu. Ingat bahwasanya ada 3 macam haji. Ada yang namanya haji qiron, haji ifrad, dan haji tamattu. Haji tamattu melaksanakan umroh dulu baru haji. Nah, ini yang biasa disukai ya, yang biasa dilaksanakan oleh jamaah haji Indonesia. Nah, orang yang melaksanakan jamaah haji dengan model tamattu ini, ya, tamattu artinya senang-senang, artinya setelah melaksanakan umroh boleh melepas pakaian ihram sampai datangnya tanggal 9 Dzulhijjah untuk melakukan wukuf. Nah, ini kena dam tamattu. Nah, menyembelih seekor kambing. Atau bisa juga kalau 7 orang yang dirupakan dengan 1 ekor unta atau 1 ekor lembu. Dagingnya dikemanakan? Nah, ini diberikan kepada fuqara masakin. Ya. Ketika kita memakai pakaian ihram, kita dilarang untuk berburu binatang. Ya. Kita dilarang untuk memotong atau mencabut dari tanam-tanaman. Ya. Ini jika kita melanggar maka kita akan terkena dam. Ya. Apa damnya? Ya menyembelih binatang ternak seekor kambing. Ini diberikan kepada fuqara masakin. Ini jadi bentuk sosialnya itu ada. Anak-anak sekalian, nah ini jadi ibadah siam kita ini tentu banyak hikmah-hikmahnya ya. Ini ya. Jadi mungkin materi masalah puasa sudah banyak disampaikan oleh Bapak, Ibu, guru, narasumber yang sebelum saya sampaikan pada waktu ini ya. Adapun anak-anak sekalian, untuk materi berikutnya sedikit saya informasikan ya, bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini ada yang namanya malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang nilainya anak-anak sekalian ini sangat luar biasa. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan ya. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan ya. 1000 bulan itu anak sekalian kalau dikuruskan ini kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Itu hanya semalam. Nah ini. Oleh karena itu tolong ya, ini lebih-lebih di 10 hari yang terakhir pada malam yang ganjil kalian berupaya untuk mencari malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah ini. Suatu saat Aisyah istri Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang saya baca ketika saya menemui malam Lailatul Qadar?"
Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Yuhibbul afwa, dan suka untuk memaafkan, suka untuk mengampuni. Fa'fu anni, oleh sebab itu ampunilah kami ya Allah. Maafkanlah saya ya Allah. Ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya yakin anak-anak sekalian semuanya sudah hafal ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini. Jadi jangan disia-siakan pada malam ganjil 10 hari yang terakhir untuk mencari malam kemuliaan. Kemudian berikutnya anak-anak sekalian terkait dengan zakat fitrah. Ya. Tadi sudah sedikit saya singgung bahwasanya ada hadis faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Apa fungsinya? Tuhratul lisaim wa tu'matal lil masakin. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan zakat fitrah. Fungsinya adalah tuhratul lisaim, untuk membersihkan bagi orang yang melakukan siam Ramadan. Yang kedua, tu'matal lil masakin, yakni untuk memberikan makan kepada orang miskin. Oleh karena itu, tolong jangan sampai lupa ya. Ini di akhir malam hari raya, ini paling tidak terakhir, paling maksimal ini sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Tapi lebih baik yang menjelang sholat Idul Fitri, itu yang tepat. Ini ya. Nah, sekalian terkait dengan zakat fitrah, di sini di MTSN 4 Sidoarjo untuk tahun ini sengaja karena situasi pandemi ini tidak mengkoordinir ya terkait dengan pelaksanaan zakat fitrah. Oleh karena itu tolong ya disampaikan kepada orang tuanya masing-masing bahwasanya untuk zakat fitrah kalian semua ini dikeluarkan di rumah atau di kampungnya masing-masing, diberikan kepada tetangga-tetangga yang memang mereka itu berhak untuk menerima zakat fitrah. Ini. Kemudian mungkin berikutnya masalah lain, yakni ucapan berjabat tangan ketika sesudah sholat Idul Fitri. Nah ini ya, apa yang harus kita ucapkan ketika sesudah sholat Idul Fitri waktu jabat tangan ya. Tapi ini harus sesama mahram, tidak boleh lawan jenis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya inilah asofahan nisa. Saya tidak pernah berjabat tangan dengan seorang wanita. Nah, ini ya. Ya salam jarak jauh ini kan bisa ya, sama saja, tidak mengurangi makna. Jadi apa ucapannya? Ucapan berjabat tangan ketika sesudah salat Idul Fitri sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqabbal Allahu minna wa minkum. Apa? Taqabbal Allahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalanku dan amalan kalian. Nah ini ya, itu. Yang dikasih jabat tangan, apa jawabannya? Taqabbal ya karim. Semoga yang maha mulia, yakni Allah, menerimanya. Ini ya, taqabbal Allahu minna wa minkum. Jawabnya, taqabbal ya karim. Ini. Kemudian satu lagi anak-anak sekalian yang perlu kami sampaikan, setelah kita lepas dari bulan Ramadan, kita masuk dalam bulan Syawal. Ya. Ini terkait dengan dalam bulan Syawal anak-anak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana summa itba'ahu sitta min Syawalin kana kasaumid dahr." Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, kemudian diikuti, ya, kemudian dilanjutkan 6 hari di dalam bulan Syawal, kasaumid dahr, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Oleh karena itu, karena hanya 6 hari tapi diganjar setahun penuh, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ditinggalkan. Ini ya. Jadi puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Anak-anak sekalian,
Baik, saya kira inilah sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga pemaparan materi yang telah diberikan oleh semua Bapak Ibu guru yang telah memberikan materi Pondok Ramadan kepada kalian semua ini menjadikan manfaat, jadi ilmu yang manfaat bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kegiatan Pondok Ramadan yang ada di MTSN 4 Sidoarjo ini menjadi lebih barokah. Amin, Allahumma amin. Dan dalam kesempatan yang baik ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan Pondok Ramadan yang ada di MTSN 4 Sidoarjo ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.